pertemuan ini kita akan membahas tentang mengelola kualitas, karena ini adalah salah satu variabel penting yang harus diperhatikan bagi orang yang konsentrasinya di manajemen sumber daya manusia. Sudah cukup sering sebenarnya ya cerita kualitas ini di berbagai perbincangan bersama teman-temannya mungkin, atau di berbagai diskusi atau di berbagai forum ilmiah. Kualitas itu pasti sering sekali kita dengar. Bahkan di pasaran sendiri pun kalau kita ingin membeli sesuatu atau memberikan penilaian terhadap suatu barang tertentu, pasti kita sering juga menyebutkan tentang kualitas. Apakah barang tersebut berkualitas atau tidak, ya, sering membicarakannya. Tetapi tidak selalu sama apa yang dimaksudkan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat tentang kualitas itu dengan teori yang akan kita bahas ini. Yang pertama, bagi kita seorang pengusaha, ya, kita harus paham betul, ya, seperti yang Pak sebutkan ini paling atas ini, ya. Pelanggan mendefinisikan kualitas dengan beberapa cara. Jadi kalau kita ingin memasarkan produk kita, ya, apakah barang ataupun jasa, nanti pelanggan itu sebenarnya mereka sudah mendefinisikan atau mereka sudah mengartikulasikan definisi kualitas yang mereka inginkan. Jadi disesuaikannya keinginannya terhadap kualitas itu. Maksudnya dia kan punya harapan ya terhadap sesuatu yang akan dibelinya. Kalau saya beli ini, harapan saya seperti ini. Jadi kualitas yang diinginkan dia itu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang diharapkannya itu terhadap barang dan jasa yang akan didapatkannya atau barang yang kita jual itu. Jadi harus ingat ya, bahwa setiap pelanggan itu ketika ingin mendapatkan barang dan jasa yang akan kita jual itu, baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, maka para pelanggan akan mengartikulasikan, akan membuat kualitas yang diinginkannya. Jadi itulah yang disebut dengan keinginan, harapan pelanggan terhadap barang dan jasa kita itu. Nah, itu yang menentukan kualitasnya. Jadi kalau kita bagaimana? Berarti kita harus paham itu apa yang diinginkan oleh para pelanggan terhadap barang kita. Karena itulah dia nanti menyebutkan berkualitas atau tidak barang kita dari apa yang diharapkannya itu. Kalau misalnya dia ingin membeli sepatu, ya, kalau misalnya sepatu yang kita produksi kan, sepatu yang kita produksi, ya, ternyata pelanggan itu mengharapkan kan sepatu itu misalnya bisa dipakai selama 2 tahun. Nah itu. Jadi kalau misalnya ternyata sepatu itu bisa dipakainya melebihi 2 tahun, maka itu mencapai harapan dia. Maka dibilangnya sepatu ini berkualitas, silakan beli kembali dan akan saya cari merek ini kembali. Nah itu dia. Atau misalnya dia ingin sepatunya nampak gagah kalau dipakainya, ya. Ternyata sesudah dipakainya dia tidak kelihatan gagah misalnya. Makanya bilangnya kualitas sepatu ini tidak memenuhi keinginan saya gitu. Jadi setiap pelanggan pasti mendefinisikan kualitas itu. Nah, secara teori apa itu yang sudah dituliskan oleh para pakar ya tentang kualitas. Di sini misalnya yang pertama menurut Heiser dan Render, kualitas didefinisikan sebagai memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ya, jadi mendefinisikan kualitas sebagai bahan produk untuk jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya kalau produk dan jasa yang kita jual kepada pelanggan itu, kalau misalnya dia memenuhi keinginannya atau melebihi harapan dia, pasti dikatakannya produk kita itu berkualitas. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalnya pelanggan itu melihat atau merasakan produk dan jasa yang dibelinya ternyata tidak memenuhi harapannya atau jauh dari harapannya, maka dia menganggap produk itu tidak berkualitas. Maka nanti dia akan kampanye barang ini kurang bagus, barang ini kurang bagus, tidak sesuai dengan harapan. Jadi itu maksudnya yang disebut kualitas itu ya, kalau menurut Heiser dan Render.
Kemudian ada lagi menurut Russell misalnya, ya, Russell dan Taylor itu dikatakan pula misalnya totalitas tampilan, karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras segenap kemampuan memuaskan kebutuhan tertentu. Ini lebih detail lagi maksudnya itu ya. Sampai ke semua ya, totalitas dari tampilan produk itu ya. Bagaimana orang bisa melihat ya bentuknya itu menjadi sesuatu yang menarik atau tidak, itu disebut berkualitas, sesuai nggak harapannya atau tidak. Kemudian karakteristiknya, misalnya kalau karakteristik itu seperti tadi, tahan lama misalnya ya, tidak licin kalau jalan di keramik ya, atau tahan air, atau mudah kering, atau mudah dicuci, atau mudah mengkilat misalnya, itu kan karakteristik ya terhadap suatu produk. Maka kalau memenuhi harapan itu, maka itu dikatakannya berkualitas. Kalau memenuhi apa yang didefinisikan oleh pelanggan tentang tampilan dan karakteristik itu, maka dia akan menyebutkan produk itu adalah produk yang berkualitas. Jadi itu dia yang disebut dengan berkualitas. Ada pertanyaan sampai di situ? Berdiskusi dulu kita. Ada pertanyaan sampai di situ? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Loh, mana tadi? Ya. Paham nggak yang Bapak sampaikan nih? Coba dulu Nia. Dari yang Bapak sampaikan, Nia, coba jelaskan ulang dulu kualitas itu seperti apa, biar jangan salah pemahaman kita di masyarakat nanti. Biar ini kan duta-duta ilmu manajemen ya. Kalau misalnya masyarakat nanya sebenarnya yang dimaksud kualitas itu apa gitu, apalah jawabanmu, Mia? Saya lebih paham yang Bapak jelaskan tentang perencanaan tadi, Pak. Loh, kok bisa ke situ ya kan? Coba. Awalnya kan Bapak tadi bahas perencanaan, Pak. Belum ada dengarkan tentang kualitas rupanya? Ada, Pak. Coba, ini kok Taufik namanya, orangnya perempuan. Bagaimana yang benar nih? Taufik Saragi, apa maksudnya ini? Halo? Pak. Itu siapa namanya? Kok Muhammad Taufik Saragi? Orangnya perempuan. Novita, Pak. Itu akun siapa jadinya? Akun adik, Pak. Waduh, digantilah nama akunnya, jangan nama adiknya. Ya. Bapak pikir ada mahasiswanya yang transgender tadi? Ya, Pak, bentar, Pak. Gitu dia, berjelas dia. Jadi Bapak tidak tertipu-tipu ya. Kalau perempuan yang perempuan, nanti nama perempuan laki-laki pula, itu terbalik ya. Coba si Devi, apa yang bisa jelaskan dulu kalau ditanya Devi apa itu kualitas? Menurut saya kualitas itu adalah suatu barang yang memiliki nilai jual yang tinggi gitu Pak, yang bisa dijual kembali dan diterima oleh pelanggan gitu ya Pak. Tidak apa ya, bukan menurut Devi ya kan, Bapak sudah jelaskan tadi kualitas itu menurut teori sebenarnya apa. Kalau itu kan menurut masyarakat yang seperti itu ya. Kan menurut masyarakat tuh di lapangan bisa dijual kembali, maka itu berkualitas. Enggak seperti itu kualitas. Dari yang Bapak jelaskan tadi, coba Tria Supratiningsih, kacamatanya ada yang nampak, hidungnya kurang nampak. Coba Tria, kualitas itu seperti yang Bapak jelaskan tadi apa? Enggak, ini ada nggak didengarkan tadi waktu Bapak menjelaskan? Apa bibir Bapak udah pegal menjelaskannya? Nggak ada yang nangkap gitu gimana ya kan? Coba. Ada, Pak. Coba Agung dulu.
Bagaimana? Bisa kira-kira kalau kita uji apa itu kualitas dan memberikan contohnya? Bagaimana Putri? Bisa kira-kira? Ini baru kulitnya aja tentang kualitas ini kan. Nah, baru hanya pemahaman definisi kualitas saja sama kriteria supaya dikatakan berkualitas atau tidak ya. Baru ada sebatas itu. Sebenarnya banyak lagi yang berkaitan dengan kualitas ini ya, termasuk bagaimana membuat kualitas yang baik secara terus-menerus ya. Banyak lagi perbaikan yang berkelanjutan ya. Terhadap kualitas ini ada lagi misalnya siklus membuat kualitas, ada lagi biaya kualitas, banyak sekali pembahasan tentang kualitas ini sebenarnya. Tapi pada materi ini kan tidak bisa lah disampaikan semuanya ya. Tapi kalau ada yang mau ditanya lagi biar kita diskusikan lagi. Widya, ada yang mau ditanya? Berarti Pak, ini saya Pak, Pak. Hah? Agung Pak ini nanya. Ya silakan Agung. Jadi Pak, pemerintah sekarang Pak, ya bisa dibilang kurang berkualitas ya Pak ya. Karena kan semakin kemari kan, semakin kita nggak bisa mengapresiasi pendapat, mengkritik, kan gitu Pak contohnya. Sekarang mengkritik udah jatuhnya ke undang-undang ITE gitu Pak. Kan beda Pak, kalau memang kita mengejek sama kan mengkritik gitu. Berarti kan memang menurut saya Pak ya, pemerintah ya berarti kurang berkualitas ya Pak ya. Oke, ini pergi ke apa ya? Ke politik jadinya ya. Padahal ini kita bicara tentang perusahaan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau pemerintah itu kan produknya kan pelayanan terhadap rakyat, ya kan? Benar kan? Istilahnya kalau pelayanan itu berarti pemerintah memberikan jasa. Kan jasa itu yang kita bayar ya dengan pajak ya, jasa. Jadi kita masukkan ke jasa lah produknya, tidak bentuk barang ya. Kalau barang nanti pasti ada juga yang diberikan oleh pemerintah sama kita. Misalnya jalan ya, bangunan sekolah, apalagi itu yang diberikan pemerintah, membangun jembatan, irigasi, itu dalam bentuk barang. Kalau pemerintah ada dua yang diberikannya kepada rakyat, satu dalam bentuk jasa, satu lagi dalam bentuk barang ya. Jadi melihatnya itu kita jangan sudut pandang politik Agung melihatnya, tetapi dari sudut pandang definisi kualitas itu lagi balik kita. Definisi kualitas sekarang begini, apa harapan rakyat ya, kalau rakyat dianggap sebagai konsumen, apa harapan rakyat sebenarnya dengan sebuah pemerintahan ya? Pertama barang ya, dia membangun jalan, membangun jembatan. Yang kedua jasa ya, jasa itu dalam bentuk pelayanan ya, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Kalau kita kembali ke definisi itu, maka pemerintah itu ketika dia memberikan pelayanan atau memberikan barang dan jasa kepada masyarakat, semakin rakyat merasa memenuhi harapan rakyat itu, maka pemerintahan itu semakin berkualitas. Gitu. Tapi kalau misalnya rakyat merasa kualitas barang yang diberikan terhadap rakyat tidak memenuhi keinginan rakyat, maka pemerintah itu semakin tidak berkualitas. Atau pelayanan yang diberikan terhadap rakyat semakin tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka pemerintahan itu juga dalam memberikan jasa pelayanan terhadap rakyat akan semakin dianggap tidak berkualitas. Itu aja ukurannya sebenarnya, dilihat dari itu. Kan sering kita misalnya, kalau pemerintah membangun sekolah ya, sekolah itu dalam bentuk barang, bangunnya sekolah negeri, iya kan? Baru selesai dibangun, 2 bulan sesudah dibangun, belum pun masuk orang sekolah sudah roboh asbesnya, misalnya begitu ya kan. Jadi kita melihatnya gimana? Ini nggak berkualitas ini produk, kan pasti begitu kita pandangan kita. Tapi kalau ada misalnya jalan dibangun ya,
kemudian pemerintah menyatakan bahwa jalan ini speknya begini tinggi gitu ya. Speknya tinggi itu berarti kualitasnya bagus, nyaman orang ya. Dan benar, kita melewati jalan itu ternyata sangat nyaman ya kan. Sudah bertahun-tahun ternyata jalan itu cukup bagus, ya berarti dalam hal itu pemerintah berkualitas kan gitu ya, karena memenuhi harapan rakyat. Nah, kalau misalnya pelayanan jasa yang diberikan, kita kan sering ya pergi mengurus apa ya, izin, pergi mengurus KTP ya, mengurus KK atau mengurus perpanjangan pajak atau apalah namanya itu. Maka nanti kita akan, disitulah kita melihat berkualitas enggak pemerintah atau tidak memberikan pelayanan terhadap kita. Jadi rakyat itu sendiri yang merasakan itu kan. Kalau misalnya ternyata antrinya 3 hari nggak bisa mengurus SIM, nggak selesai, udah capek di situ ya. Berarti kan orang rakyat itu menganggap ini kualitas pengurusan ini belum bagus ya, belum memenuhi syarat. Sepanjang pemerintah semakin memenuhi syarat ya, semakin memenuhi harapan rakyat itu baik dalam bentuk barang dan jasa, maka pemerintah itu semakin berkualitas. Jadi tergantung Agung, harapan Agung terhadap pemerintah itu seperti apa. Nanti Agung sendirilah yang memberikan penilaian. Kalau misalnya produk di perusahaan, kalau semakin memenuhi kualitas keinginan konsumen, pasti nanti dia akan melakukan pembelian kembali, iya kan? Karena dia menganggap itu produk yang berkualitas. Sama dengan pemerintah, iya kan? Kalau Agung merasa pelayanan pemerintah dan produk-produk barang pemerintah memenuhi syarat, berarti tahun depan, pemilu ke depan, nanti Agung akan memilih partainya itu lagi ya, atau orang yang dicalonkan partainya kan begitu. Kalau misalnya semakin tidak memenuhi, ternyata 10 tahun ini seperti disebutkan tadi banyak permasalahan, pasti Agung tidak mau lagi memilihnya lagi kalau dari partai itu, karena dianggap selama beberapa tahun ini tidak memenuhi kualitas. Jadi ukurannya harus duduk ke definisi itu balik Agung. Jadi bukan emosional dia kan, bukan emosional mendefinisikannya. Jadi kita lihat nampak itu nanti apakah rakyat merasa memenuhi kualitas atau tidak. Oke. Kemudian kita absen dulu ya. Ini ada absen online-nya ya. Iya, Pak. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Agus Manhulu. Ada? Tidak ada ya Agus Manhulu. Anggi Agustina. Tidak ada. Carlos Pardosi tadi nggak bisa masuk lagi. Devi Manik. Kemudian Edele Sinta. Edele tadi ada nampaknya tadi. Ada Pak. Emmanuel Jujur Fernando. Emmanuel tadi ada ini. Emmanuel. Mana Ada dia? Pak Immanuel, Pak. Hah? Immanuel tadi ada, Pak. Yang mana dia? Nggak tahu, Pak. Tadi ada saya tengok sama Iya. teman-teman bentar-bentar. Ismiani. Hadir Pak. Muhammad Agung Putranto. Hadir, Pak. Novita. Hadir Pak. Nur Hasana. Hadir Pak. Putri Maharani. Hadir Pak. Riko Armanda. Tidak ada. Siti Mauriska. Hadir Pak. Salsabila. Hadir Pak. Tria Hadir Pak. Supratiningsi. Ya, dia. Hadir Pak. Widya Astuti. Hadir Pak. Oke. Yang tidak hadir Agus Manhulu, Anggi Agustina, Carlos Pardosi ya, ditambah satu lagi Riko Armanda ya. Oke ya.
Ya, Bapak rasa sudah waktunya ya kita ini, jam kita sudah selesai. Bapak harap ya dengan membicarakan produktivitas, kemudian kualitas, dan tadi sudah Bapak bicarakan kembali sedikit